Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaimil Fitra dengan nomor NIM 0540712999. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pencarian DFS dan metode pencarian BFS. Graf Graf dalam konteks ilmu komputer bukan sekedar gambar garis-garis yang saling terhubung. Ia adalah struktur data yang mempresentasikan hubungan antara objek. Objek-objek ini disebut simpul atau node, dan hubungan antar mereka disebut tepi atau edge. Memahami cara kerja algoritma pada graf adalah kunci untuk berbagai bidang teknologi. Oke, kali ini graf tersebut akan saya terapkan dalam metode pencarian suatu node, yaitu metode pencarian Depth First Search (DFS) dan Breadth First Search atau BFS. Keduanya memiliki cara kerja yang berbeda, namun sama-sama ampuh untuk menjelajahi setiap simpul dalam satu graf, lalu menemukan node yang dicari. DFS menjelajah sedalam mungkin pada suatu cabang sebelum akhirnya kembali dan mencoba cabang lain sampai menemukan node yang dicari. Sementara BFS menggunakan algoritma menjelajah satu level per level menyebar secara horizontal. Menguasai kedua algoritma ini memberikan fondasi untuk memahami algoritma graf yang lebih kompleks dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah dunia nyata. Seperti ini animasi perbedaan antara BFS dan DFS. Algoritma DFS akan berperilaku seperti panda yang terus berjalan lurus pada suatu lorong sampai mentok, lalu kembali ke persimpangan terakhir dan mencoba lorong lain yang belum pernah Anda jelajahi. Dalam dunia graf ini berarti DFS akan memilih satu simpul, lalu pergi ke simpul tetangganya, lalu ke tetangganya lagi, dan seterusnya hingga ia mencari simpul dan tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi atau sudah kembali ke simpul awal hingga dia menemukan yang dicari dengan metode tersebut. Sementara BFS akan mengunjungi semua simpul yang berjarak satu dari simpul awal terlebih dahulu, baru kemudian yang berjarak dua dan seterusnya. Dia ini terus menyebarkan informasi dari suatu titik semua yang terdekat dan mendapatkannya lebih dahulu hingga mendapatkan target yang akan dicari dengan metode BFS ini. Seperti ini dia penerapan DFS. Ini dia saya berkolaborasi dengan GitHub untuk memahami DFS ini. Kita harus punya dasar dalam program hingga kita dapat berkolaborasi dengan kode-kode yang ada atau membuat kode sendiri. Dan di sini dia node yang dicari dalam DFS ini adalah A7. Dari sini saya mencoba menjalankannya. Jadi seperti ini proses DFS teman-teman. Dia akan mengunjungi node A1, kemudian menambahkan step selanjutnya yaitu A2 dan A3. Lalu dia ke A3 lagi, lalu menambahkan kode tag A6, lalu mengunjungi node A6, lalu mengunjungi lagi node A2, lalu tambahkan ke stack A4, A5, mengunjungi node A5, kemudian menambahkan kode stack A8, mengunjungi node A8, A4, hingga akhirnya ke stack kode A7, yaitu sesuai yang dicari dari kode tersebut.
Ini dia kodenya teman-teman. Dia menggunakan while untuk melakukan perulangan tersebut hingga perulangan tersebut mendapatkan kode A7. Dia menggunakan perulangan while do hingga menemukan kode yang ingin dicari. Sementara ini dia contoh program BFS saya, dan ini adalah target kode yang dicari, yaitu A7, dan saya mencoba merunnya. Jadi seperti ini dia cara jalan kerja dari kode tersebut. Dia mengunjungi A1, kemudian menambahkan antrian A2, A3, dan A4, kemudian dia mengunjungi A2, lalu menambahkan antrian kunjungan selanjutnya yaitu A3, A4, A5, kemudian dia mengunjungi A3 dan seterusnya hingga akhirnya node yang dicari ditemukan. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan antara metode pencarian DFS dan BFS. Jadi bedanya, BFS akan mengunjungi sesuai urutan, sementara DFS akan mengunjungi lorong yang lurus terlebih dahulu, kemudian kembali ke lorong awal, lalu mengunjungi ke lorong selanjutnya, lalu kembali ke lorong awal lagi. Itulah penjelasan dari saya perbedaan DFS dan BFS. Menggunakan graf, kita mencari graf tersebut menggunakan metode DFS dan BFS. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat malam.